Oke semuanya, kembali lagi sama WAM2 di sini. Gimana kabar kalian di hari Minggu ini? Apakah energi Wibu Nolep kalian udah kosong melompong? Tenang, karena pada video kali ini gue akan mengisi kembali energi Wibu Nolep dalam diri kalian. Tapi sebelum itu, gue mau bilang sorry banget karena hampir seminggu nggak upload. Soalnya, Yudisium gue bakal diadain di antara tanggal 25 sampai 29 September ini. Makanya gue langsung nyiapin banyak hal selama 5 hari belakangan. Tapi ya mari kita lupakan dulu soal dunia perkuliahan yang udah nipisin dompet gue. Dan saatnya gue mengisi kembali AdSense mengisi kekosongan kalian supaya bisa lebih gembira lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Jitsuwa Ore Saikyo Desta episode ke-11. Itterashaimase. Ohayou gozaimasu. Ohayo. Scene dilanjutkan dari Haruto dan Charu yang baru aja bangun tidur. Di tengah Haruto yang gak bersemangat karena harus berangkat ke sekolah, nampak Charu yang mau menjelaskan jadwal kakaknya nanti. Di mana ternyata, menurut penilaian akademi, Haruto saat ini berada di kelas C. Charu yang gak puas meyakinkan sang kakak bahwa dengan sedikit prestasi yang ada, Haruto pasti akan naik ke peringkat A dengan sangat cepat. Aniue-sama deshitara sugu ni A kelas e ikeru to omoimasu. Tak lama kemudian, Haruto baru menyadari bahwa semua kelas yang dipilihkan Charu sebelumnya ternyata adalah daftar kelas yang paling sulit di akademi itu. Aniue-sama nara tayasui to omotte erabimashita. Bukannya merasa panik, Haruto malah merasa itu adalah sebuah kesempatan emas baginya. Alasan yang gak lain karena ia bisa manfaatin kelas itu untuk menunjukkan betapa gobloknya diri sendiri. Setelah memutuskannya, Charu terlihat menghentikan langkah Haruto yang ingin berangkat ke sekolah. Yang ternyata... Itterashaimase. Siapa di sini yang pengen kayak Haruto coba absen di bawah? Saya bang! Ohayo, Haruto. Scene berlanjut ke asrama. Nampaklah Iris yang penasaran sama Liza. Dan entah sadar atau enggak, tapi Iris mengatakan hal ini. Haruto no jusha nara arieru kamo na. Setelah saling berkenalan, Shin langsung berpindah ke akademi yang mana Iris merasa terkejut karena orang se-GGWP Haruto cuma ditempatkan di kelas C. Namun ia kemudian berucap hal yang sama seperti yang diucapkan sama Charu. Tak lama setelah Iris memasuki kelasnya, Liza merasa kebingungan dalam menentukan Iris itu manusia atau bangsa iblis. Wakatta. Sesampai Haruto di ruang kelas C, seketika itu pula semua orang di dalam kelas terkejut karena melihat Haruto yang ada di sana. Haruto menduga itu karena kabar soal Schneider yang ia kalahkan cuma dengan sekali serangan. Setelahnya, Megane Sensei... bentar. Bukan channel sepuh Megane Sensei loh ya guys. Karena gue gak tahu nama sensei yang satu ini, gue kasih nama Megane karena dia pakai kacamata. Setelahnya, Megane Sensei memberitahukan karena kelas mereka yang berada di tengah-tengah, itu artinya mereka bisa aja naik peringkat atau bahkan bisa turun peringkat. Demi mengetahui hal itu, Megane Sensei berniat mengadakan ujian penentuan kelas sebenarnya. Big chance. Kyou de osaraba shite yaru. Nah, dari scene ini, kita bakal ngeliat buff dari sama malaikat mungil Charu yang dianggap debuff sama Haruto. Karena di saat Haruto yang ngeliat soal ujiannya, Haruto merasa soal itu sangatlah EZ baginya. Karena dulu saat menemani Charu belajar, ia mendapati adik yang mampu mengerjakan semua soal itu dalam 6 bulan tanpa kesalahan sama sekali. Haruto mengira itu sebuah jebakan yang telah disiapkan sama pihak akademi, di mana ia menduga pihak akademi akan mencurigainya jika saya menjawab ngawur meski soalnya sangat mudah. Maka dari itu Haruto memutuskan untuk mengincar nilai KKM dan mendapatkan nilai 60 dengan kesalahan yang telah ia manipulasi. Loh bang, terus debuffnya di mana? Kalem, debuffnya baru aja kalian lihat kok. Selepas ujian selesai, Haruto pun terkejut karena Megane Sensei yang udah menduga bahwa semua murid kelas C-nya pasti akan mendapatkan nilai jelek. Berhubung soalnya sangat sulit, rata-rata murid kelas C hanya mendapatkan nilai 20-an. Sedang kelas B, nilai rata-ratanya 50-an. Yang berarti... Haruto Zenfuskun subarashi. Iya, inilah buff sekaligus debuff yang gue maksud tadi. Haruto yang awalnya ngira cuma soalnya saja yang dibuat EZ, namun dia yakin bukan itu alasannya. Dan dirinya juga yakin bahwa itu juga bukan karena semua murid kelas C yang bodoh. Dengan begitu, ada satu kesimpulan yang terlintas dalam pikirannya.
Hebat ya lagi, kurang dari 1 hari itu, dari yang awalnya pengen segera dikeluarkan dari akademi, malah direkomendasikan untuk naik ke kelas A. Di jam berikutnya, terlihat Haruto yang memasuki kelas A, dan jelas langsung membuat Iris dan Laius menariknya, dikala dirinya yang ingin ngacir dari sana. Tak lama berselang, guru menyeramkan dengan Bobo Jumbo datang, dan langsung mengenalkan dirinya. Profesor Oratoria Belkam, guru yang sangat pro dalam teori afinitas elemen. いい度胸だな。質問に窮したときは覚悟しておけ。 Baru aja masuk, udah jadi bahan bulian guru. Bell Sensei yang sepertinya punya dendam pribadi sama Tea Sensei, berniat nargetin anak muridnya, yang galen ialah Haruto dan juga Iris. Singkat waktu, setelah meminta Iris untuk memperlihatkan elemen utama dan sampingannya, Bell Sensei pun terkejut karena Iris yang mampu menguasai semua elemen. Meski sangat hebat, namun karena levelnya sangat rendah, Iris nampak langsung di-invite buat join ke kelasnya. Akan tetapi, hal itu jelas langsung ditolak olehnya. Setelah sedikit pembahasan soal elemen utama dan sampingan, diketahui pengukuran persentase dari suatu elemen seseorang sangat sulit untuk dilakukan. Mendengar hal itu, dalam hati Haruto merasa itu sangatlah mudah baginya. 魔力測定解発動。 Setelah itu, Bell Sensei memberikan gambaran dari alasan kenapa pemeriksaan persen elemen sangatlah sulit dilakukan. Simpelnya, persen sihir api yang dilakukan bersama sihir penguatan akan lebih tinggi ketimbang sihir api biasa. Laius ditanyai pendapatnya, namun jelas saja pendapatnya itu salah besar. Akan tetapi, lagi-lagi Haruto membuat dirinya sendiri jauh dari kata dikeluarkan dari akademi. 隠し属性のことか。貴様今何と言った。 Di tengah Haruto yang sangat terkejut, ia hanya bisa berasumsi dalam hati soal kosakata aneh yang ada di dalam jendela statusnya Iris, yang mana ia menduga itu adalah elemen tersembunyi yang dimiliki olehnya. Namun karena kecerobohannya sendiri, ia berakhir keceplosan, yang padahal selama ini Haruto cuma membahasnya bersama Charu, Frey, dan juga Liza. Setelah terus ditekan seperti itu, Haruto pun memberitahukan maksud dari ucapannya tadi. なぜ貴様がそれを知っている。アイスオールの最新研究だぞ。 Bell Sensei pun memberitahukan siapa West Owl yang ia sebutkan tadi. Sosok misterius itu telah muncul beberapa tahun belakangan, dan kemunculannya juga membuat dunia penelitian sihir heboh karena berbagai macam terobosan sihir yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan itulah alasan kenapa Bell Sensei sangat penasaran kenapa Haruto bisa mengetahui salah satu terobosan yang bahkan keluarga kerajaan saja belum diberitahu sama sekali. Dengan kehebatannya, Bell Sensei bahkan menduga Haruto adalah West Owl itu sendiri. イスオールね。気になるな。 Singkat cerita di sore hari, nampaklah Haruto dan Iris yang baru aja daftar menjadi muridnya Tea Sensei. Senang karena hal itu, Tea Sensei meminta Polko Sensei untuk segera membuatkan pesta jamuan untuk murid baru mereka itu. Di tengah menunggu, rupanya Haruto yang kali ini adalah Haruto Kawe yang menggantikan Orinya yang tepar saking kecapeannya. Sesaat sebelum Haruto Kawe yang pengen ngajar dari sana, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Nampaknya Schneider yang terikat bak seorang maling palsu. Tea Sensei pun menjelaskan Schneider yang datang menemuinya karena mengira sihir yang ia terima adalah sebuah sihir kuno. Tea Sensei kemudian mengajak Haruto dan Iris untuk ikut meneliti sihir aneh itu bersama-sama. Apa yang diketahui Tea Sensei hanyalah bentuk sihirnya yang seolah padat saat disentuh manusia, namun akan tembus saat disentuh oleh benda. Berdasarkan hal itu, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah sihir non-elemen. Tea Sensei pun membenarkan sekaligus meralatnya, yang mana itu adalah sihir barier yang dibuat dari sihir non-elemen. Haruto pun terkejut karena Tea Sensei yang bisa tahu itu adalah sihir barier, namun ia yakin senseinya itu tak mungkin bisa mengetahui siapa pelakunya. Setelah cukup banyak analisa seputar sihir yang hanya bisa dilakukan di zaman para dewa, dirinya memutuskan buat membangunkan Schneider dari pingsannya. Setelah mematahkan gertakan anak maminya Schneider, Tea Sensei memintanya buat memberitahukan wujud si pelepas sihirnya. Namun Schneider mengaku tidak tahu dan hanya mengetahui orang itu memakai pakaian serba hitam dengan suara yang sangat aneh. Dari apa yang dijelaskan, Tea Sensei hanya memiliki satu orang dalam pikirannya, yang mana ia secara terang-terangan langsung menyangkut pautkan hero serba hitam yang muncul di sekitaran wilayah Konzenfis, yang kini juga sering muncul di ibu kota bersama dengan kemunculan Haruto di akademi itu. Mengetahui Haruto yang sedang menutupi sesuatu, Tea Sensei pun mengancam akan mencari tahu sendiri dengan bertanya langsung pada Baginda Raja yang telah merekomendasikannya.
君がその黒ずくめの男なんじゃない？だとしたらとても興味深い。 Lagi dan lagi Haruto terus mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Mulai dari Megane Sensei yang merekomendasikannya ke kelas A, dikira wes obel sama Bell Sensei. Dan saat ini, berhadapan dengan guru Loli yang sangat eknas sama terobosan sihir, serta hero hitam. Haruto KW yang terpojok pun berteriak dalam hati, supaya orinya itu mau menolongnya. Hingga pada akhirnya... So, ketika itu plot Sensei langsung terpukau, ngeliat kemunculan Shiva di sana. Dan parahnya di sini, lagi dan lagi, Haruto harus dibuat sangat terkejut karena ternyata Schneider merupakan salah satu anggota dari organisasi jahat terselubung di ibu kota. Demi terlepas dari situasi itu, Haruto cuma mengikuti alur pembicaraan barusan. Dan demi terlepas dari duel gak gunanya, Schneider dipaksa buat membatalkan duelnya dengan hadiah yang akan melepaskan sihirnya itu. Setelah sepakat, Shiva yang ingin pergi dari sana. Namun seketika itu pula ini yang dilakukan sama Tea Sensei. Oh, saya mengetahui itu adalah sihir pengikat gabungan antara elemen tanah dan kegelapan. Tea Sensei mengira Shiva tak mungkin bisa lepas dari sihir pengikatnya itu. Dirinya langsung ingin mengajukan 271 GNA dengannya. Namun secara tiba-tiba ini yang terjadi. Nggak cuma terlepas, tapi bahkan Tea Sensei juga dibuat tak bisa bergerak sama sekali. Polkos yang mengomeli Tea Sensei untuk segera minta maaf pada Shiva. Namun yang namanya guru sableng, mana mungkin dengerin. Nih guru cebol malah pengen ngajuin 824 GNA saking penasarannya. Tanpa mengatakan apapun, si guru sableng malah mengira Shiva ingin hadiah setimpal sebagai gantinya. Baru aja mengatakan hal goblok barusan, Tea Sensei yang kebelet ke toilet meminta pengampunan supaya bisa dilepaskan dari sihir pengikatnya itu. Namun Shiva mengajukan syarat untuk gak mencari tahu soal latar belakangnya lagi. Karena gak pengen ngompol di hadapan para muridnya, Tea Sensei gak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Dan berakhirlah alur cerita anime Opus Geneaku Iki Opeta episode ke-11. Sebenarnya, gue mau baca komentar kalian dari yang hari Selasa kemarin. Tapi ya mungkin bakal gue mulai kalau udah upload rutin kayak biasanya. By the way juga, bentar lagi kan musim baru. Mungkin gue bakal kedengeran kayak calon pemilihan Hokage di negeri Wakanda. Tapi gue berjanji akan mengupload anime Jidohan Baiki sebelum September ini berakhir. Dan gue berjanji bahwa musim depan nanti gue bakal lebih rajin upload dari biasanya. Dan gue juga berjanji akan mengisi dompet gue yang kosong akibat pandemi perkuliahan selama 2 bulan belakangan. Kenapa gue berjanji pengen ngisi dompet gue? Karena waifu gue menunggu untuk dibeli di QID. Bukan promosi, tapi emang aman buat dibeli. Oke, sampai sini dulu aja gak sih? Sampai jumpa di episode terakhir di minggu depan nanti. Bye-bye.